Assalamualaikum Pak Imo. Waalaikumsalam Pak Agus, Iya. gimana kabarnya? Iya, baik Mas. Sesuai seri-seri berikutnya tentang pupuk. Kali ini banyak pembahasan pupuk, pertanyaan mengenai perbedaan pupuk anorganik, organik, dan pupuk hayati atau pupuk biologis gitu Mas. Monggo Mas dijelaskan. Oke, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian di tanah air di Indonesia, para pecinta planters, terutama adalah tanaman kelapa sawit, bahwasanya di dalam kelapa sawit yang berproduksi tinggi itu memerlukan jumlah area yang cukup untuk tumbuh dan berkembang dan keberlanjutan produksi. Jadi pada saat sekarang ini masyarakat banyak memilih untuk setiap tahun untuk melakukan pemupukan itu setidaknya 2 kali dengan menggunakan salah satunya adalah pupuk anorganik. Ada pupuk organik dan pupuk hayati. Nah, contoh dari pupuk anorganik sendiri mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah biasa menggunakan, itu ada berbagai urea, TSP, MOP, SP36, NPK yang semuanya adalah bentuk pabrikan. Yang ketersediaan haraannya bisa cepat, ketika kita taburkan langsung bisa diserap tanaman. Karena apa? Karena bentuk haraannya juga banyak. Itu dari Pak Muhayyad, dari mineral yang di alam itu kan? Ya betul Pak, itu adalah mineral-mineral alam. Baik, misalkan juga ada contoh lain yang pakai RP, itu adalah mineral dari batuan kan, seperti itu. Nah, yang kedua adalah pupuk organik. Nah, pupuk organik saat ini banyak berkembang di masyarakat dari penggunaan jasad-jasad ataupun dari dekomposisi berbagai tanaman, dekomposisi bagai kotoran hewan, dan itu semuanya adalah sifatnya organik. Nah, saat ini sudah ada standarisasi pupuk organik, misalkan dia ciri khasnya adalah nilai C-nya. Biasanya nilai C per N-nya udah di atas 20, misalkan itu kan bisa digunakan dan sudah tidak panas lagi dan sangat bermanfaat untuk bagi tanaman, terutama untuk memperbaiki sifat fisik sama kimia tanahnya. Ya kan termasuk pupuk hijau kan Mas? Iya betul Pak, itu termasuk adalah pupuk organik karena tidak ada tetapi hara makronya NPK itu biasanya relatif rendah nilainya Pak. Termasuk kompos tadi ya? Betul Pak, composting itu termasuk dia kategori tersebut. Kotoran hewan. Nah, satu lagi adalah pupuk hayati. Nah, sekarang ini banyak berkembang adalah pupuk hayati dan mayoritas dia lebih dekat dia penggunaan mikrobia yang dimasukkan di dalam suatu perlakuan, kemudian dalam bentuk cairan, terus fungsinya adalah mikrobia itu sendiri yang akan membantu. Misalkan contohnya adalah mikrobia pelarut fosfat. Nah, itu sendiri sebenarnya ketika ada fosfat di dalam tanah dan nggak bisa larut, dengan adanya mikrobia dia membantu untuk pelarutan tersebut Pak. Ya, pupuk itu kan Mas, pupuk hayati atau pupuk biologi. Iya gitu betul Pak. Ya. Nah, jadi yang bekerja di situ adalah bukan unsur hara, tetapi dia adalah mikrobia yang hidup kan itu. Kon macam-macam itu Mas. Ada yang saya lihat, ada yang tadi sudah sebutkan pelarut fosfat. Terus ada lagi yang ini Mas, penambat N. Iya betul Pak. Wah, macam-macam lah cara kerja. Ya betul. Ya, ada trichoderma itu pun ada juga Iya, betul Pak. Itu jadi banyak. Terus kapan kita memilih pupuk-pupuk itu Mas? Apa untungnya, apa manfaatnya kira-kira masing-masing? Memang untuk jangka panjang untuk kelestarian hayati, ya setidaknya kita harus selalu mengedepankan untuk mengurangi ketergantungan dengan pupuk kimia. Tetapi tidak bisa kita ujuk-ujuk langsung kita kurangi 50%. Tapi kita bermula dulu pertama mungkin kombinasi antara pupuk anorganik 75%, pupuk organiknya 25% ditambah dengan hayati, seperti itu Pak Agus. Jadi kita bertahap. Karena apa? Karena kita lihat bahwasanya setiap 1 ton TBS itu perlu pupuk N itu nitrogen itu dalam 6,3 kilo, kemudian pupuk P-nya perlu juga, kemudian pupuk kaliumnya aja 7,2, dan sangat besar sekali hara itu. Dan ketika digantikan dengan pupuk organik maupun hayati itu tidak bisa 100% tergantikan, dan itu harus pelan-pelan seperti itu. Karena kita mengacu pada kasus di tanaman padi Mas. Iya. Itu kan kalau menggunakan pupuk anorganik terus tanahnya kan jadi keras, mengkal, nggak subur dan sebagainya. Ya betul Pak Agus, karena gimana pun ketika kita tabur terus dengan pupuk kimia, otomatis juga residu di dalam tanah juga akan meningkat, sehingga juga nanti kedepannya juga akan berakibat tentang yang Bapak sampaikan tadi, kepadatan tanah, dan mikrobia pun juga sudah susah tumbuh karena saking padatnya itu tadi kan gitu. Jadi kira-kira itulah manfaatnya yang
sebenarnya kalau dianjurkan kan yang organik dulu kan Mas. Iya sama Pak gitu. Agus, jadi kalau bisa ke depannya ketika Bapak Ibu sekalian melakukan pemupukan, yang ketika mengawali pemupukan itu supaya kita ke depannya bagus, maka lebih baik ditaburkan di organik dulu baru dikasih anorganik, sehingga otomatis serapan haranya juga akan semakin bagus dan semakin efisien penggunaan pupuknya Pak Agus. Iya, Nah. terima kasih dulu Oke. itu Pak Mas. Iya, assalamualaikum Pak Imo. Waalaikumsalam Pak Agus.